Om Swastiastu. Halo sahabat Internesia, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, dimanapun sahabat berada. Om Ya Namah Swaha. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang dimensi alam atas, yang dalam ajaran agama Hindu disebut Swahloka, atau dimensi ketiga dari 3 dimensi yang ada di Buana Agung. Sekedar mengingatkan, 3 dimensi yang ada di alam semesta, dalam ajaran agama Hindu disebut Triloka, yang terdiri dari Burloka, Boahloka, dan Swahloka, atau Burboah Swah. Untuk sahabat Internesia yang belum menonton video pembahasan lengkap tentang dimensi pertama dan kedua, atau Burloka dan Boahloka, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjut membahas Swahloka, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Internesia semua, yang sudah subscribe dan sudah menjadi penonton setia kami. Swahloka sering diistilahkan sebagai alam terang, alam cahaya atau alam atas. Disebut alam terang, karena suasana alam ini memang terang dengan cahaya yang indah dan damai, dan disebut alam atas, karena tingkat kesadaran para penghuni di alam ini, sangat tinggi atau lebih di atas. Jadi, alam atas adalah alam yang dihuni oleh mereka yang tingkat kesadaran dan kebijaksanaannya paling tinggi. Dimensi Swahloka, dihuni oleh jiwa-jiwa yang batinnya bersih, serta hidupnya penuh welas asih dan kebaikan, dan tingkat kesadaran penghuninya sudah luas. Umumnya, kita menyebut mereka sebagai Pitara, Widyadari atau Bidadari, dan bisa juga Betara, atau Dewa-Dewi. Makhluk alam-alam atas atau disebut juga alam luhur ini, selalu tampak bercahaya, ada yang bercahaya putih, ada yang bercahaya keperakan dan ada bercahaya yang keemasan. Di lapisan dimensi alam ini kita merasakan kebahagiaan dan kedamaian luar biasa, karena proyeksi positif dari pikiran kita sendiri. Pikiran polos dan ingatan atau kenangan baik, terproyeksikan menjadi nyata oleh energi-energi luhur di alam ini. Demikian juga dengan kondisi keadaan alam ini, yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Swahloka terdiri dari 5 lapisan dimensi alam, yang setiap lapisan dimensinya, memiliki banyak dunia-dunia tersendiri dalam satu dimensi yang sama. Semakin positif dan halus lapisan dimensi Swahloka yang dimasuki oleh Sang Atma, maka semakin dalam kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakan oleh Sang Atma. Sebagaimana dijelaskan di video Burloka dan Boahloka bahwa, ketika seseorang mengalami kematian, Atma akan mengalami perjalanan dengan berbagai pengalaman, sebelum berpindah ke dimensi yang berbeda. Yang akan kita bahas di video ini adalah kemungkinan-kemungkinan, di mana Atma akhirnya akan berhasil memasuki Swahloka. Atma akan memasuki alam-alam suci yang sesuai dengan tingkat kemurnian batinnya sendiri, serta tingkat energi karma baik dari Sang Atma itu sendiri. Salah satu pengetahuan yang penting untuk diketahui bahwa, ketika Sang Atma berhasil memasuki Swahloka, dia akan menjadi penghuni alam tersebut, dan memperoleh wujud dan jati diri baru. Cepat atau lambatnya perubahan wujud dan jati diri Sang Atma untuk menjadi penghuni alam suci, itu tergantung oleh proses perjalanan dan transisi Sang Atma itu sendiri. Inilah dimensi-dimensi yang ada di Swahloka beserta penjelasannya. Lapisan atau dimensi Swahloka yang pertama adalah Swargaloka. Swargaloka adalah dimensi alam semesta suci tingkat pertama yang berlimpah dengan kebahagiaan. Disebutkan bahwa, di dalam lapisan atau dimensi Swargaloka, terdapat berbagai lapisan atau alam-alam suci, yang masing-masing alamnya memiliki dewa atau dewi pelindung dan pengayom. Misalnya, Asyuraloka, Pitraloka atau alam para leluhur, lalu ada Gandarwa Loka, Yamaloka, Daivaloka, Indraloka, dan sebagainya. Sang Atma
akan dapat mencapai alam-alam swarga loka setelah kematian, berkat hidupnya yang penuh dengan kebaikan atau karma baik. Sang Atma pun akan merasakan kebahagiaan, yang jauh melebihi kebahagiaan yang dirasakan saat menjalani kehidupan sebagai manusia. Kebahagiaan di alam ini berasal dari kebahagiaan indria, seperti kesenangan sentuhan, kesenangan pikiran, kesenangan makanan, kesenangan pendengaran dan kesenangan wujud. Lebih jelasnya, di alam-alam swarga loka ini tidak ada penderitaan atau kesengsaraan. Akan tetapi, sang Atma yang terlahir di alam swarga loka ini, tidak bisa terhindar dari siklus samskara, atau siklus kelahiran yang berulang-ulang. Dikarenakan, sang Atma masih terikat dengan karma. Lamanya sang Atma dapat berada di swarga loka ini bervariasi, mulai dari ratusan sampai ribuan tahun, tergantung melinggihnya di alam yang mana. Tapi, berapapun lamanya, yang jelas semuanya akan berakhir. Ketika pakaian surgawi mulai kotor, tubuh mulai berbau, ketiak mulai berkeringat, mata yang jernih mulai redup dan sifat kedewataannya mulai tersendat, inilah tandanya bahwa sang Atma harus reinkarnasi. Reinkarnasi atau terlahir ke dunia sebagai manusia kembali, bertujuan untuk menyelesaikan sisa-sisa karmanya sendiri, serta melanjutkan evolusi peningkatan kesadaran. Dapat menjadi dewa atau dewi di alam-alam swarga loka, tentunya sudah merupakan pencapaian yang bagus, kalau kita bandingkan dengan terjerumus ke alam-alam bawah atau burloka. Tapi, dapat menjadi dewa atau dewi di swarga loka, bukanlah tujuan utama kita. Pencapaian paling mulia bagi manusia adalah, apabila dia bisa bebas dari siklus samsara, atau tidak dilahirkan kembali dan memasuki alam-alam mahasuci, dan pencapaian ini disebut moksa. Dimensi alam swarga loka ini, juga memiliki banyak dunia-dunia tersendiri, dalam satu dimensi yang sama. Berikut adalah dimensi-dimensi yang ada di alam swarga loka beserta penjelasannya. Yang pertama, Asyura Loka. Asyura Loka adalah alam swarga loka tingkat yang paling rendah, yang penghuninya adalah para makhluk setengah dewa. Wujudnya sama seperti manusia, hanya saja ada sesuatu yang ekstrim dengan wujud penghuninya. Para laki-lakinya memiliki wujud yang sangar dan buruk rupa, sedangkan para perempuannya sangat cantik mempesona. Alam Asyura Loka ini cukup mirip alam manusia, yaitu, ada kota, perkampungan, tempat sembahyang dan sebagainya, dengan pemandangan dan suasana yang sangat indah. Menurut para satguru dari penulis, Atma yang masuk alam ini dikarenakan pada semasa hidupnya mereka punya banyak karma buruk, tapi, mereka pernah melakukan karma baik yang bernilai maha utama. Konon, pernah terjadi satu kejadian nyata, ada seorang penjahat yang banyak melakukan pelanggaran dharma di semasa hidupnya. Meski begitu, setelah meninggalnya, Atma dari penjahat ini tidak masuk ke alam burloka atau alam bawah, melainkan alam Asyura Loka, yaitu alam suci tingkat paling rendah. Lalu, kenapa ia tidak masuk ke alam bawah walaupun sudah banyak melakukan pelanggaran dharma? Ternyata di semasa hidupnya, ia pernah berjuang menyelamatkan seseorang dari gangguan para penjahat lainnya. Dan, ternyata orang yang diselamatkan ini, adalah seorang satguru suci dengan suatu tugas rahasia yang amat penting bagi manusia. Oleh karena itu, berkat satu saja karma baiknya, yang ternyata karma baiknya bernilai maha utama, dan ketika penjahat ini meninggal, Atmanya tidak masuk ke alam bawah, tapi masuk ke alam Asyura Loka. Alam Asyura Loka adalah alam suci tingkat yang paling rendah di antara alam-alam suci lainnya. Ini adalah satu kisah yang diceritakan oleh salah satu satguru penulis, di mana beliau mengetahui hal ini karena mempunyai kemampuan untuk menjelajahi alam-alam niskala. Kunci keberuntungan seperti ini adalah, semasih kita hidup,
Kita penuh welas asih dan kebaikan tanpa syarat, dan tanpa mengharapkan imbalan kepada semua makhluk. Sehingga, walaupun batin kita belum bersih sempurna, tetap tersedia peluang untuk memasuki alam-alam suci. Kemudian, dimensi alam swarga loka yang kedua adalah Pitra Loka. Pitra Loka adalah alam para leluhur, dan alam ini mirip seperti alam manusia, ada kota, perkampungan, tempat sembahyang, dan sebagainya. Suasana di alam Pitra Loka ini lebih indah dari alam Mercepada, atau lebih indah dari alam yang kita huni sebagai manusia saat ini. Para dewa di alam ini yang kita sebut sebagai Pitara, wujudnya sama seperti manusia yang tidak banyak berbeda dengan ketika mereka masih hidup di dunia atau di Mercepada. Di sini Atma dapat mengalami hasrat-hasrat duniawi yang sama seperti halnya di alam Mercepada. Setelah dimensi Asyura Loka dan Pitra Loka, selanjutnya dimensi Swarga Loka yang ketiga yaitu Yama Loka. Yama Loka adalah alam tempat transit atau tempat tinggal sementara bagi Atma-Atma, untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, atau untuk reinkarnasi kembali. Di alam ini, keadaannya cukup mirip dengan alam manusia. Atma yang dapat melewati dimensi antara bhava, dan kemudian perjalanannya ternyata masuk ke dimensi Yama Loka ini, akan melihat adanya aula super besar yang merupakan ruang tunggu. Atma yang berkumpul di aula besar ini sangat banyak, dan mereka berasal dari berbagai tempat dari seluruh penjuru dunia. Meski banyak Atma yang terkumpul di aula besar ini, mereka tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain, karena di sini mereka tidak akan bertemu dengan orang yang dikenalnya saat menjadi manusia. Di aula super besar ini terdapat ruang pengadilan, tempat para Atma diadili dan semua kesalahan atau kebaikan para Atma di semasa kehidupan manusia, akan diuraikan di sini. Biasanya, mereka yang dalam kebodohan atau avidya, akan merasa sangat sengsara, karena apa yang dia anggap baik dan benar di semasa hidupnya, ternyata adalah salah. Standar benar dan salah menurut kebodohan mereka sama sekali tidak berlaku di sini, karena yang berlaku di ruang pengadilan ini adalah kebenaran universal. Kelicikan, tipu daya, akal muslihat, manipulasi, dan sebagainya, sama sekali tidak dapat disembunyikan. Ruang pengadilan inilah yang akan menentukan perjalanan sang Atma berikutnya. Ada Atma yang diturunkan dulu ke Burloka atau alam bawah untuk sementara, yang tujuannya untuk membersihkan karma-karma buruknya. Setelah jangka waktu sang Atma sudah cukup di Burloka, sang Atma akan dikembalikan lagi ke alam Yama Loka ini. Ada Atma yang kemudian tinggal di Yama Loka ini karena diberikan tugas-tugas tertentu sesuai akumulasi karmanya sendiri. Sang Atma yang diberikan tugas tertentu, akan tinggal di sebuah rumah di alam ini, di mana di alam ini ada kota dan perkampungan dengan banyak rumah-rumah. Ada juga Atma yang ditugaskan berlatih sadhana, dan membina diri di alam Yama Loka ini sebelum dinaikkan ke alam yang lebih tinggi. Atma yang berhasil keluar dari Burloka atau alam bawah, biasanya akan masuk alam ini sebelum dilahirkan kembali. Demikian juga Atma yang datang dari Swahloka atau alam atas, sebelum reinkarnasi atau lahir kembali, biasanya juga akan masuk alam Yama Loka ini. Jangka waktu untuk bisa reinkarnasi kembali, rata-rata atau kebanyakan berkisar antara 50 sampai 400 tahun. Namun ada juga beberapa yang lebih cepat atau lebih lambat sesuai dengan putaran karmanya. Artinya, sang Atma akan tinggal di alam ini, sambil menunggu tempat dan waktu yang tepat, untuk dapat lahir kembali, sesuai putaran karmanya sendiri. Pengayom dan pelindung alam Yama Loka ini adalah Dewa Yama atau Sang Hyang Yamadipati. Selanjutnya, dimensi alam Swarga Loka yang keempat adalah Indra Loka. Indra Loka adalah alam suci tertinggi pada dimensi Swarga Loka ini.
Di alam ini, sang Atma akan memiliki wujud fisik seperti manusia yang begitu indah, di mana ketampanan dan kecantikan mereka tiada banding. Pemandangan di sini juga sangat indah. Selain itu, istana paling indah, pakaian paling indah, makanan paling nikmat dan musik paling merdu semuanya ada di sini. Pengayom dan pelindung alam Indra Loka ini, termasuk beserta 33 alam-alam dewa lainnya yang ada di dimensi Swarga Loka ini, adalah Dewa Indra. Itulah lapisan-lapisan alam yang ada di alam Swarga Loka. Dimensi alam Swahloka yang selanjutnya adalah Mahar Loka. Dimensi ini adalah dimensi yang lebih tinggi satu tingkat dari Swarga Loka, dan merupakan dimensi kedua dari Swahloka. Jika 6 kegelapan batin lenyap, maka segala bentuk kesengsaraan dan penyebab-penyebab karma juga akan lenyap. Sehingga, kelahiran kembali dari alam-alam mahasuci terendah hingga tertinggi, tidak akan terjadi atau dapat mencapai moksa. Ketika kematian tiba bagi seorang sadaka, dan atmanya pun dapat mencapai dimensi Mahar Loka secara mandiri, maka pencapaian ini di dalam ajaran agama Hindu disebut sebagai Salokya Mukti. Mahar Loka adalah dimensi tingkat pertama alam-alam samadhi para orang-orang suci. Di alam ini para dewa-dewi memiliki wujud fisik seperti manusia, tapi yang wujudnya sangat indah bercahaya keemasan, sangat tampan dan sangat cantik, dengan dunia yang juga sangat indah. Sang Atma akan merasakan kedamaian yang luas dan dalam, yang berpusat pada kejernihan batin dan pancaran sifat welas asih. Sang Atma yang mencapai dimensi alam ini, siklus samsaranya telah berakhir atau tidak akan dilahirkan kembali ke alam mercepada, dan akan menyelesaikan sisa-sisa putaran karmanya di alam ini. Di alam inilah para Atma akan membina diri mereka, untuk melanjutkan evolusi kesadarannya, ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dimensi alam-alam semesta suci tingkat kedua atau Mahar Loka ini, terdiri dari berbagai alam-alam suci, yang artinya, ada banyak alam-alam suci di dimensi ini. Alam suci tingkat yang tertinggi di dimensi Mahar Loka ini adalah Brahma Loka. Pengayom dan pelindung dari Brahma Loka adalah Dewa Brahma, yang dalam wujud fisiknya, beliau menampilkan diri sebagai dewa yang berwajah 4 atau catur muka. Brahma Loka ini terdiri dari 3 mandala yaitu, mandala luar, diisi oleh para dewa-dewi yang semasa hidupnya adalah para yogi yang taat bersadana. Di mandala luar dari Brahma Loka ini, para dewa-dewi bersikap dalam berbagai posisi meditasi di angkasa raya. Ada yang duduk bersila dalam Padmasana, Sukhasana, Ardha Padmasana, Siddhasana, ada juga yang dalam posisi Tadasana atau berdiri, Savasana atau berbaring terlentang dan sebagainya. Penampilan mereka dalam bermeditasi pun beragam. Ada yang berpakaian putih-putih, ada yang berpakaian oranye, ada yang berpakaian merah, ada yang tidak memakai baju atas, ada juga yang tanpa busana sama sekali, dan sebagainya. Jumlah dewa-dewi di mandala luar ini sangat banyak, mereka tekun bermeditasi, serta tekun dalam membina diri. Mandala dalam yang ada di Brahma Loka ini, diisi oleh para asisten Dewa Brahma, sedangkan, pada mandala inti di Brahma Loka ini adalah, stananya dari Dewa Brahma. Dewa Brahma, adalah dewa pengayom bagi dewa-dewi suci tingkat awal, untuk terus bergerak naik menuju alam-alam suci ke tingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, Dewa Brahma menjadi perintis atau pencipta dewa-dewi dengan kesadaran tinggi, dan itulah sebabnya mengapa para maharsi dan para mahayogi menyebut Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta. Selanjutnya, Swahloka dimensi ketiga, yaitu Jana Loka. Ketika kematian tiba bagi seorang sadaka, dan atmanya dapat mencapai dimensi Jana Loka secara mandiri, maka pencapaian ini di dalam ajaran agama Hindu disebut sebagai Sarupya Mukti. Pada dimensi alam ini,
Para dewa-dewi wujudnya diselimuti lingkaran cahaya terang benderang, dan melayang di udara. Alam suci dimensi tingkat ketiga ini, dipenuhi oleh cahaya suci tanpa batas yang maha damai, maha sejuk tiada taraf, saling menyinari, dan memenuhi 9 penjuru. Jumlah dewa-dewi di dimensi alam-alam semesta suci tingkat ketiga atau jana loka ini sangat banyak. Sebagian dari para dewa-dewi di alam ini, di semasa hidupnya di alam manusia adalah orang-orang suci yang menempuh jalan spiritual sebagai para tantrika, para mahayogi atau mahayogini dan para siddha. Dan seperti dimensi alam suci lainnya, jana loka juga terdiri dari berbagai alam-alam suci, yang artinya ada banyak alam-alam suci di dimensi ini. Misalnya Siddha Loka, Sukawati Loka, dan sebagainya. Di alam Siddha Loka, ada berjuta-juta dewa-dewi yang masih terus membina diri untuk melanjutkan evolusi kesadarannya ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Swahloka yang selanjutnya, yaitu dimensi keempat, disebut Tapa Loka. Ketika kematian tiba bagi seorang sadaka, dan atmanya pun dapat mencapai dimensi Tapa Loka secara mandiri, maka pencapaian ini di dalam ajaran agama Hindu disebut sebagai Samipya Mukti. Disebut tapa, karena kesadarannya konstan, melaksanakan samadhi terus-menerus, dan luas menjangkau penjuru-penjuru ruang semesta. Antara sang diri, semua makhluk dan alam semesta, semuanya saling terhubung. Atma jenana atau kesadaran atmanya sudah sangat maju, kedamaiannya tidak terhingga, dan tidak dapat digambarkan. Dimensi alam semesta suci tingkat keempat atau Tapaloka ini, terdiri dari berbagai alam-alam suci, yang artinya, ada banyak alam-alam suci di dimensi ini. Pada alam puncak, atau alam tertinggi dari dimensi alam ini, dewa-dewi berwujud sebagai kesadaran kosmik, dan sebagai kesadaran luas melingkupi berbagai penjuru ruang semesta. Meski begitu, beliau juga menampilkan dirinya dalam manifestasi wujud fisik, berupa dewa atau dewi mahasuci, dan berbadan laksana manusia. Alam puncak atau alam suci tingkat yang tertinggi di dimensi ini, adalah Subhakrishna Loka atau Vaikunta Loka. Pengayom dan pelindungnya adalah Dewa Wisnu. Dalam wujud fisiknya beliau menampilkan diri sebagai dewa yang memegang cakra dan menunggangi burung Garuda. Vaikunta Loka, terdiri dari 3 mandala, dan Vaikunta Loka ini adalah alam para awatara. Artinya, banyak awatara yang menjadi penghuni dari alam Vaikunta Loka ini, dan ada beberapa awatara yang terkenal di alam manusia, atau mercepada. Banyak dewa-dewi yang walaupun sesungguhnya telah bebas dari siklus samsara, tetapi, karena mengemban tugas suci atau karena rasa welas asih yang sangat dalam, mereka memutuskan terlahir kembali ke dunia. Dewa-dewi di alam ini, yang memutuskan untuk terlahir kembali ke dunia sebagai awatara, bertujuan untuk melindungi alam semesta dan menyelamatkan semua makhluk. Itulah sebabnya mengapa para maharsi menyebut Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara atau dewa pelindung alam semesta, karena para awatara banyak yang berasal dari alam beliau, yaitu Vaikunta Loka. Selanjutnya, Swahloka dimensi kelima adalah Satya Loka. Ketika kematian tiba bagi seorang sadaka dan atmanya dapat mencapai dimensi Satya Loka secara mandiri, maka pencapaian ini di dalam ajaran Hindu Dharma disebut sebagai Sayujya Mukti. Dimensi alamnya disebut Satya Loka, dan memiliki beberapa tingkat alam-alam suci. Alam suci yang tertinggi di dimensi ini adalah Mahaiswara Dharma Loka atau Siwa Loka. Alam ini merupakan alam suci puncak, atau alam suci yang paling tinggi dari semua alam suci, sebelum alam kamoksan. Di alam ini, para dewa-dewi memiliki wujud fisik seperti manusia, dengan pendaran cahaya yang maha suci, yang tekun bermeditasi dan membina diri. Pengayom dan pelindung alam ini adalah Dewa Siwa,
yang sebagai pembimbing dan peleburan ahamkara atau ego dalam jiwa secara individu, menuju moksa atau menuju ke kesadaran kosmik. Itu sebabnya, oleh para maharsi, Dewa Siwa disebut sebagai Dewa Pelebur. Mahaiswara Dharma Loka ini terdiri dari 3 mandala. Mandala luar, diisi oleh jutaan dewa-dewi yang taat bersadana dan penuh bakti, yang memperoleh karunia Dewa Siwa. Dewa-dewi dari mandala luar Mahaiswara Dharma Loka ini, juga banyak yang menjadi awatara. Di mandala dalam, di alam Mahaiswara Dharma Loka ini, adalah alam yang sangat suci, dan diisi oleh para orang-orang suci tingkat tinggi. Umumnya para dewa-dewi di alam ini, di semasa hidupnya yaitu di alam manusia, mereka menjalani kehidupan bertapa, dengan keteguhan sadana yang penuh, dan sifat welas asih tanpa batas. Selalu merelakan sandang dan pangan, menahan lapar atau berpuasa, membisu, merelakan nama baik, merelakan tubuh jasmani, merelakan wujud manusia atau bertelanjang, dan merelakan kematian. Dewa-dewi yang ada di mandala dalam dari Mahaiswara Dharma Loka ini, selalu terserap ke dalam nirvikalpa samadhi atau samadhi kemanunggalan semesta. Nirvikalpa samadhi ini adalah mendekati kesempurnaan kesadaran Atman yang luas dan dalam, dan berlangsung tanpa henti. Ini juga merupakan alam para awatara, di mana karena kedalaman welas asih dari para dewa atau dewi dari alam ini. Para dewa dan dewi di alam ini, banyak yang lahir kembali ke dunia menjadi Satguru yang terang dan membebaskan bagi manusia. Mandala inti dari Mahaiswara Dharma Loka ini adalah Stana Dewa Siwa. Para Mahadewa yang melebur menjadi satu dengan Dewa Siwa di alam ini, adalah mereka yang disebut Mahat atau Maha Kesadaran Kosmik. Mereka tidak berwujud, tapi mereka adalah Maha Kesadaran, yang menyatu konstan, laksana meditasi terus-menerus, dan luas tidak terbatas, sebagai seluruh penjuru ruang alam semesta. Mereka berpusat pada keseimbangan batin yang sempurna atau upeksa, serta pancaran sifat welas asih yang tanpa batas, sehingga menghasilkan sebuah kebijaksanaan yang jauh melampaui standar manusia. Berikut kita ulas secara singkat tentang moksa. Moksa adalah penyatuan kosmik antara Atman dengan segala keberadaan, maupun di luar keberadaan. Moksa bisa tercapai ketika Sang Atma telah mencapai kondisi penuh keheningan yang sempurna. Moksa yaitu Atman Brahman Aikyam. Di Pulau Jawa, moksa juga disebut manunggaling kawulo lan Gusti, laksana setetes air yang tersadar bahwa dirinya bukanlah setetes air, melainkan samudera yang maha luas. Ini adalah puncak pencapaian samadhi yang sangat sulit dijelaskan. Tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesucian dan tidak ada kegelapan. Ini disebut Adwaita Cita atau melampaui seluruh dualitas, segala keterkondisian batin sudah lenyap sempurna. Di tingkat kesempurnaan yang maha sempurna ini, semua kata-kata, bahasa dan logika manusia tidak lagi dapat menjangkaunya. Itu sebabnya, para Satguru yang sudah sampai di sini, semuanya menggunakan simbol-simbol, bahasa simbolik yang puitis, atau penjelasan sesingkat mungkin. Setelah mendengarkan dan menyimak tentang swahloka sampai moksa, lalu, bagaimanakah hendaknya sikap kita sebagai manusia di semasa hidup kita? Dengan makhluk-makhluk alam suci manapun, sudah selayaknya kita sebagai manusia harus memiliki rasa hormat dan sopan santun. Banyak buku suci Hindu yang menerangkan bagaimana cara menghormati para dewa dengan cara dewayatnya, dan ini sudah selayaknya kita lakukan, karena para dewa sering membantu, menjaga dan melindungi kita. Demikianlah penjelasan lengkap dan singkat dari alam swahloka ini, dikutip dari buku Samsara, Perjalanan Sang Atma, karya Nyoman Kurniawan, tahun 2014.
Semoga video yang kami persembahkan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk sahabat Internesia. Terima kasih sudah menonton dan menekan lonceng subscribe, dan silakan untuk dibagikan atau di-share ke sosial media sahabat Internesia. Sebelum kami undur diri pamit, mohon maaf jika kami ada salah-salah kata, dan jika ada yang kurang, mohon ditulis di kolom komentar supaya kami bisa belajar lebih baik. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.